kali ya, agak telat nih. Mulailah udah lewat dari yang harusnya kan kita. Oke. Halo, selamat pagi, selamat siang semuanya. Pagi guys. Wow, seperti kemarin kami infokan ya, hari ini pagi ini siang ini kita akan mengadakan podcast rutin ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat bersama tamu-tamu yang luar biasa banget. Sorry ya, ini agak miring. Oke. Hari ini kita mau sharing apa sih? Kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu tentang seputar apalagi kalau bukan Forever Healthy Indonesia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau yang sudah masuk saya say hello, welcome. Halo guys. Podcast ya. Oke. Kita hari ini mau bahas sesuatu yang menarik karena kita kedatangan tamu milenial nih teman-teman. Nah, yang di samping saya ini adalah tamu spesial di mana teman saya ini mau sharing mengapa sih dia mau berbisnis sampingan atau sebagai young entrepreneur gitu ya. Teman-teman nanti bisa temukan jawabannya sharing bersama Bro Heri ya. Halo guys. Oke. Perkenalkan diri dong Bro. Oke. Sebelumnya aku perkenalkan nama saya Heri atau nama panjangnya Heri Agus lah ya. Panggil Heri atau Agus bebas, terserah kalian gitu kan. Nah, kan di sini saya juga diundang untuk sebagai pembicara, bukan pembicara sih, lebih tepatnya sebagai tamu undangan ya. Sekalian untuk sharing kenapa saya juga join di sini gitu kan. Iya. Gitu. Oke, saya langsung tanya aja ya ke pertanyaan awal ya. Boleh. Sebentar hidup. Boleh. Kalau mau naik status juga boleh. Waduh, jangan udah punya. Ya, udah sholat ya. Udah punya. Oke. Bro Heri, aku panggil Bro Heri kali ya? Boleh. Bro Heri ini latar belakangnya seorang desainer grafis, benar ya? Benar. Terus saat ini kesibukannya apa nih selain desainer grafis? Saat ini ya, saya kan juga kerja ya sambilan ya, kerja dan freelance juga. Karena kalau ada waktu kosong ya dibawa main game lah. Oh gitu, anak gamer ternyata ya? Dulu gamer banget. Cuma kan udah makin ke depan ya kita juga harus mikir ke depan dong. Ya, masa waktu kita hanya untuk game gitu ya, kecuali memang mau jadi YouTuber ya, live stream gamer ya, cuma kan saya memang nggak suka di sana gitu. Lebih jiwa bisnis lah. Oke. Wow, ini anak muda luar biasa, usianya baru berapa ya? Ayo, ya saya kan tidak tahu kan. 23. Wow, muda banget guys, ini adalah anak true millennials ya. Jadi kalau teman-teman yang millennials yang hadir hari ini di acara kami, tidak salah, ini udah tepat banget. Mengapa sih anak milenial zaman now berbeda dengan anak-anak zaman dulu? Nah, temukan jawaban nanti bersama dengan Bro Heri ya. Jadi sebelum ini saya mau tanyakan beberapa hal dulu ya Bro Heri ya. Boleh. Oke. Bro Heri ini kan baru lulus kuliah tuh kan? Benar ya, baru tahun lalu ya. Iya. Ya? Di usia masih muda ini, kenapa sih kepikiran pengen cari bisnis sampingan, pengen kayak menggeluti beberapa pekerjaan tambahan? Apakah gaji yang di perusahaan yang dikerjakan saat ini kurang atau gimana? Atau punya impian yang jauh lebih besar yang mungkin tidak bisa hanya bergantung pada gaji pokok? Mungkin saya sharing sedikit. Oke, baik. Ya mungkin bisa balik ya berapa tahun yang lalu lah ya, dikit. Waktu kuliah kan berarti tahun lalu kan ya, berarti lulusnya tahun lalu. Saya juga kan sambil skripsi dan sambil kerja, oke. Karena kan secara logika saya juga mikir untuk ya ngapain lah kita harus bergantung sama orang tua lagi dong, secara halus. Nah, yaudah sambil cari kerja, yaudah sambil skripsi. Jujur itu stres banget. Bagi waktu dan sambil kerja, dijamin kalian bisa stres banget. Iya, saya paham ya. Apalagi pada saat masih menempuh kuliah, terus dibebankan harus punya pekerjaan tambahan untuk menambah uang jajan atau uang kuliah kan. Iya. Kan terus kan juga, jadi benar-benar kerja itu untuk kuliah juga, maksudnya sambil untuk bayar uang kuliah. Karena kan posisi waktu itu ya flashback dikit lah ya, soalnya kan waktu itu orang tua atau tepatnya papa lagi ngalamin sakit, mungkin dia udah happy lah di alam sana gitu kan. Soalnya kan waktu itu papa kena kanker gitu kan. Ya udah kan posisi juga saya nggak mau beban keluarga gitu kan. Ya udah saya juga cari kerja lah, cari di mana-mana sambil skripsi. Ya udah mikir nggak apa-apa lah, stres nggak apa-apa lah.
Ya udah bener, memang stres banget jujur. Tidur ya jam 3 jam 4, bangun jam 6 untuk kerja. Setiap hari kayak gitu. Sampai sempat ngedrop seminggu. Wow. Jujur. Dan itu tinggal 3 minggu lagi sidang. Iya, Iya. Dan projectnya belum beres. Bayangin. Dan hampir mikir, ngulang aja lah. Hampir mikir gitu. Cuman tapi kalau ngulang kan bayar lagi. mikir lagi. Aduh, duit lagi. Aduh, Iya. ya udah mikir kan juga orang tua juga mau cepet lulus juga kan. Iya. Terus mikir ya nggak mau repotin orang tua, nggak mau bebanin orang tua juga. Ya udah, gaspol aja, hajar. Ya udah. Dan akhirnya juga lulus. Luar biasa ya. Cerita seorang anak milenial yang berusia 23 tahun ini memang sangat menginspirasi kita ya semua ya guys. Karena zaman now untuk seorang anak milenial atau anak-anak zaman sekarang yang pengen punya pikiran yang terbuka, apalagi sampai pengen berusaha effort lebih, itu kayaknya agak langka ya teman-teman ya. Karena era-era milenial itu kan kayaknya memang berubah polanya. Beda sama zaman saya ya. Saya muka aja guys kelihatan muda ya, tapi usia ada kepala 3 lebih ya. Tapi kalau rahasia awet mudanya nanti kita ada. Bisa tanya. Jadi usia saya sama bro ini kan lebih kurang ya 11-12 ya kalian muka ya. Kalau muka ya. Tapi kalau untuk umur, waduh. Oke, tapi nggak apa-apa. Di sini saya senang banget saya bisa berbagi sharing bersama yang lebih muda, karena tidak mudah buat saya ketemu yang usia lebih muda atau milenial yang punya pemikiran yang luar biasa yang ke depan gitu ya. Tapi kan udah dijelasin sama Bro Heri bahwasan kenapa saat ini Bro Heri mau menjadi seorang entrepreneur, mencoba menjadi punya pekerjaan tambahan ataupun sampingan. Oh ternyata kasusnya adalah seperti itu ya, gitu ya. Ya teman-teman benar. Ada berbagai faktor kadang-kadang yang menyebabkan kita harus keluar dari zona nyaman ya. Mungkin teman-teman yang saat ini berada di zona nyaman mungkin tidak merasakan beberapa hal yang dialami oleh beberapa teman atau seperti Bro Heri alami ya. Ini karena ada kepepet juga. Kemudian timbullah rasa percaya diri, kedewasaan, mau nggak mau kita harus lakukan. Karena kalau tidak dilakukan, itu akan menjadi masalah dalam kehidupan seseorang. So, saya bangga sekali ya sama Bro Heri karena tadi sudah diceritakan bahwasannya mau melakukan apapun asalkan tidak membebani keluarga ataupun saudara. Itu amazing banget. So, kalau boleh tahu saat ini, sorry teman-teman, tadi saya baru memperkenalkan diri ya, maaf ya, ini yang perdana ya. Oke, ini hostnya ya, saya hostnya Tony Zeng ya. Oke, saya akan menemani Anda dari Senin ini sampai Senin, Selasa, Rabu, Jumat ya. Jadi jangan bosan-bosan ketemu saya ya. Kalau mau bertanya, mau konsultasi, boleh DM aja ke company kami atau di Forever Healthy Indonesia ya. Jadi saya bisa bantu jawab ya. Oke, balik ke topik kita yang selanjutnya. Tadi kan sudah dicerita bahwa Bro Heri mau mengerjakan pekerjaan sampingan karena ada hal terdesak ya. Tapi sekarang saya mau tahu nih, Bro Heri saat ini punya bidang ataupun pekerjaan tambahan sampingan itu di bidang apa sih? Wah. Nah, sebut ya? Boleh, nggak masalah. Oke. Dan saat ini juga kerja ya, sebelumnya ya, saya juga kerja dan sambilan menerima job sampingan dong. Ya. Karena untuk tambahan lah. Ya, nggak mau munafik ya, memang kita kebutuhan bertambah gitu. Ya. Apalagi kita juga mikir, masa nggak mau menikah gitu, punya rumah sendiri, kan logikanya gitu, kendaraan semuanya sendiri lah. Intinya punya goal setting. Iya. Oke, kalau boleh tahu saya cut sebentar ya. Goal setting atau impian yang paling bikin Bro Heri kenapa tiba-tiba mau jadi entrepreneur itu apa gitu loh? Yang paling menyentuh pada saat lagi down, pada saat lagi sedih, begitu kepikiran goal dreams itu langsung, wah aku harus bangkit gak punya rumah. Itu apa ya kira-kira? Mungkin boleh sharing ke teman-teman yang lagi nonton hari ini ya, teman-teman online saya panggil ya. Karena mereka kan mungkin juga ada yang pengen tahu nih apa yang bisa menginspirasi mereka juga gitu seperti Bro Heri. Oke. Yang kalau berarti pertanyaan ini berarti balik lagi ke yang tadi. Karena nyangkut paut sama yang tadi juga. Apa itu yang tadi ya? Nah, yang tadi itu ya, yang tadi saya cerita soal kasusnya papa gitu kan, orang tua. Berarti tahun lalu juga, dimana kan saya juga mikir, tuh saya nggak bisa kayak intinya tuh di zona nyaman
nyaman lah ya, jangan pernah di zona nyaman terus-terusan. Nyaman. Kalau terlalu nyaman, udah kalau kita keluar dari situ kita bakal down, percaya deh. Kita nggak bakal bisa naik. Maksudnya kayak mungkin nggak bisa, gimana bahasanya ya enaknya ya? Tidak bisa keluar dari zona nyaman. Maksud itu effortnya kurang ya. Iya, mungkin kita bisa keluar tapi lambat. Iya, Karena kita terlalu lama di tempat nyaman. Kita jadi di mindset kita berubah untuk merasa santai gitu dong. Maksudnya tuh jangan kayak cadangan sudah habis baru cari gitu ya. Iya. Kalau bisa sebelum menipis kita timbun ya. Gak apa-apa kita punya banyak impian, iya. Dan saya sendiri juga punya impian pasti dong, goal gitu. Dan impian saya itu sendiri apa itu? Kita dari tadi tuh tunggu jawaban dari Bro Heri. Impian saya itu ya jujur pengen punya studio sendiri. Studio apa itu? Agensi yang mana bergerak pada bidang desain. Wow, sesuai dengan bidang Bro Heri ya di grafis ya. Jujur itu impian udah dari waktu awal kuliah. Wow. Pengennya gitu, punya studio sendiri, punya agensi sendiri dan percetakan sendiri. Wow. Itu impian itu nggak, jujur itu benar-benar pengen. Dan memang saat ini belum pencapaian. Amin, semoga nanti kecapai bersama dengan usaha kita di mana Forever Healthy Indonesia. Ya, oke. Dan jujur satu lagi, nikah. Oh, nikah. Kalau berumah tangga saya rasa mungkin semua orang menginginkan. Itu goal yang boleh dikatakan wajib rata-rata ya. Iya, wajib. Cuma karena memang nggak pengen ya keluarga ya maksudnya. Keluarga. Oke. Pasti semua orang pengen berkeluarga. Tapi yang paling mendesak ataupun yang paling besar pengaruh kenapa Bro Heri mau join di bisnis Forever Healthy Indonesia ini dikarenakan pengen bikin studio tadi ya. Bisa. Iya, oke. Kita doakan semoga Bro Heri ini bisa kecapai impiannya lewat Forever Healthy Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin dari tadi pada tanya apa sih Forever Healthy Indonesia itu ya? Mungkin bingung ya. Oke, saya sebagai host di sini saya sedikit menggambarkan ya. Jadi Forever Healthy Indonesia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung ya, ataupun di bidang makanan, kesehatan ataupun kecantikan ya. Saat ini kita baru pertama buka cabang di Indonesia. Asal company kami dari mana? Dari Amerika ya, tepatnya di Las Vegas, Nevada. Kita baru berdiri pada tahun 2019 ya. So, kita di Indonesia baru mulai launching itu per September. So, boleh bilang Bro Heri ini adalah salah satu orang yang sangat beruntung. Mengapa saya katakan demikian? Ya, beruntungnya karena Bro Heri ini sudah membuat keputusan yang cepat dan tepat. Karena bila sebuah perusahaan yang baru running atau baru launching, itu kalau kita menjadi orang pertama untuk menjalankan sebuah bisnis atau mitra bisnis, kita pasti akan kebagian kesempatan yang begitu besar, begitu luar biasa, teman-teman. So, Bro Heri ini boleh dikatakan orang yang cukup beruntung ya, karena sudah membuat keputusan yang cepat. Mudah-mudahan kita doakan Bro Heri bersama Forever Healthy Indonesia bisa menggapai impiannya, yaitu membangun studio pribadi dan menikah. Wow. Oke. Teman-teman, saya harus memperkenalkan produk dari beberapa produk ya dari Forever Healthy Indonesia. Ya, teman-teman lihat di meja ini ada namanya Cocoa Flavnol ya. Cocoa Flavnol ini adalah minuman serbuk coklat ya. Tapi ini bukan sembarang coklat ya. Mungkin teman-teman sering mendengar kata coklat itu sudah tidak asing ya teman-teman ya. Kalau coklat yang ada di lapangan bedanya sama coklat ini apa sih? Benar nggak? Coklat silver pun kali ya. Oh iya. Mungkin Bro Heri bisa bantu jelasin kenapa sih coklat Flavnol ini dari Forever Indonesia berbeda dengan coklat yang ada di pasaran saat ini. Ya, mungkin itu juga yang membuat Bro Heri mau menjadi pembisnis coklat di FHI ya. Baik ya. Ya, karena ya menurut saya juga kan coklat ini memang yang dikatakan sebelumnya sama Bro Tony ya. Ya. Ini coklatnya beda sama coklat yang kita tahu di umum, yang kita tahu di pasar ya atau di supermarket. Karena coklat ini murni dari kakao. Nah, semua coklat kakao sih. Iya benar, cuman produksinya yang membedakan, benar dong. Nah, gitu. Yang coklat kita tahu itu, nah prosesnya itu pembakaran ya. Suhu yang tinggi. Iya, menggunakan suhu yang sangat tinggi sehingga khasiat dari kokoa itu hilang. Iya, hilang. Nah, saya juga pernah search dong, cari tahu. Sebelum saya join, saya juga search tentang
FAI Cocoa Flavanol Ya. ini. Beda, yang membedainnya apa gitu sama coklat yang pada umumnya kita tahu, dan ternyata benar hasilnya itu di coklat yang kita tahu itu hasilnya itu udah nggak ada, bisa dibilang hampir nggak ada kali ya. Iya, yang ada mungkin itu ya efek campuran coklatnya udah gak murni ya. Kalau Iya. di pasaran itu pada abad 20 ini coklat yang di pasar itu dicampur dengan gula, mentega, susu, kacang dan bahkan bahan lainnya, sehingga definisi coklat yang di pasaran saat ini sudah berbeda sekali. Jadi harusnya coklat itu sehat, sekarang menjadi tidak sehat. So kadang-kadang orang tua kita suka bilang, nah jangan makan coklat kebanyakan, awas giginya nanti ompong. Benar nggak? Benar, Kalau nggak benar. panas dalam, kalau nggak bikin gendut. Tapi ada sebagian orang suka makan coklat karena dia merasa bisa membuat hatinya tenang, calming. Itu memang ada efek seperti itu. Tapi kalau di flavanol atau flavanol cocoa ini pure murni 100% coklat murni ya, tapi di dalamnya ada kandungan namanya zat flavanol. Ya. Gitu. Mungkin teman-teman tidak tahu flavanol itu apa, saya akan menjelaskan singkat saja. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan ada seminar kesehatannya terus setiap hari Selasa, hari Kamis, atau ada bisnis talk-nya. Nanti teman-teman bisa pantau terus di IG kami, di Facebook kami, di YouTube kami. Kami akan sharing flyernya ya setiap minggunya, oke? Nah, flavanol ini adalah kandungan zat asli dari kakao ya. Jadi kakao itu adalah bijinya. Kalau cocoa itu adalah ekstrak atau dalam bentuk powder, itu namanya cocoa ya. Jadi teman-teman mungkin selama ini mendengar, Kak, bedanya kakao sama cocoa itu apa sih? Kalau orang tahu Iya, iya. cocoa itu mungkin coconut kali ya, itu kelapa. Itu kelapa. Beda dong. Iya, jadi saya juga baru tahu setelah saya coba bergabung di FHI ini ya. Ternyata flavanol ini adalah kandungan zat asli dari biji coklatnya itu sendiri, tanpa mengurangi manfaat asli dari coklat. Kebanyakan yang terjadi di lapangan itu karena pada abad 19 pengolahan coklat dengan suhu yang sangat tinggi sehingga kandungan flavanol itu hilang semuanya. Nah, yang sampai ke tangan kita itu adalah hanya dark coklat only atau coklat yang sudah tidak sehat gitu ya. Bahkan ada yang warna putih. Teman-teman pernah lihat gak sih apa sih coklat warna putih? Emang benar namanya juga coklat, kok bisa ya warna putih ya, Bro ya? Berarti copot namanya. Copot. Apa itu namanya? Coklat putih. Oh, coklat putih. Copot lah harusnya itu. Iya, saya nggak ngerti itu campurannya apa, mungkin susu atau pewarna kali ya. Kayaknya susu kebanyakan. Susu ya. Susu oke, powder. oke, mungkin kali ya. Oke. Susu kental. Nah, flavanol ini berkontribusi untuk melancarkan sistem pembuluh darah dalam tubuh kita ya. Jadi dia bisa melancarkan pembuluh darah kita, bisa membersihkan plak-plak pembuluh darah kita akibat usia ya. Karena pembuluh darah kita itu semakin kita bertambah usia itu akan makin menyempit, bahkan terjadi penyumbatan. Itu dikarenakan apa? Karena pola hidup kita yang sehari-hari mungkin tidak dijaga dengan baik. Mulai dari makanan, mungkin orang Indonesia yang utama ya, kita lebih hobi makan makanan santan ya, dan makanan yang kurang healthy gitu ya. Beda dengan orang-orang yang di luaran sana yang sangat jaga program. Iya, beda banget. Ya. Karena itulah yang akan menjadi tabungan penyumbatan pada pembuluh darah kita di masa-masa tua. Nah, itu yang terjadi pada saat itu kita sudah terlambat, teman-teman. Kita sudah didiagnosa sama dokter itu udah kena jantung koroner, entah diabetes, yang paling parah dan paling fatal adalah stroke, teman-teman. Aduh, itu sih parah banget sih itu. Kalau dengan stroke, teman-teman, hidupnya itu tidak enak, teman-teman. Mau makan, mau bergerak, mau apapun, semua serba terbatas. Bahkan ada yang cacat seumur hidup sampai hingga akhir hayat. Atau ada beberapa kasus yang pola pengulangan. Jadi kalau tidak ingin mengalami hal itu, teman-teman, kita harus mulai menjaga pola hidup kita dari saat ini ya. Salah satunya solusi kita adalah mengkonsumsi cocoa flavanol itu dengan rutin sehari bisa 1-2 cup. Itu teman-teman bisa membuat pembuluh darah itu jauh lebih sehat ya. Bisa mengikis plak-plak pembuluh darah teman-teman. Oke? Nah, produk kami ada beberapa macam. Saat ini ada juga di bidang kecantikan, yaitu di bidang skincare, yaitu di sini yang warna gold ini adalah anti-aging, skincare anti-aging ya, krim. Oke. Nah, ini satu paket, teman-teman. Dan yang paling kanan ini adalah glowing cream ya. Jadi teman-teman kalau yang tidak suka hanya konsumsi coklat, teman-teman bisa juga menggunakan produk kecantikan dari kami yang sudah diakui ya.
Oke, bro, kita balik lagi tadi kita kan sekedar informasikan ke teman-teman bahwa produknya seperti apa, produk Indonesia seperti apa ya. Oke, sekarang saya balik ke topik ke Bro Heri nih. Bro Heri, sejauh ini bergabung di Forever Healthy Indonesia ini sudah dapat apa dan apa yang membuat Bro Heri mau berjuang di sini gitu loh? Oke, baik. Yang pertama ya dapat orang baru. Benar kenalan baru, kenalan baru dan lingkungan baru secara logika gitu dong. Karena kan gini, kita dapat orang baru dan itu mungkin bisa jadi latar belakangnya beda-beda semua ya. Yeah. Nah, kayak mungkin bisa dari apa gitu, dari gimana bilangnya? Sorry ya. Oke, baik. Ya udah, lanjut aja. Oke, lanjut. Yang dari latar berbeda-beda lah, yang dari mungkin bisa jadi ya pemerintah atau gitu kan, dari secara logika kita bisa saing sama mereka dong. Iya ya benar, kita dapat pengalaman baru dari mereka ataupun ya dia bisa sambil sharing gitu, sambil minum coklat lah, sambil minum coklat sambil sharing kan enak gitu. Nah, terus ya menurut saya juga income yang saya dapat dari sini juga oke gitu. Wow, beneran. Itu Bro Heri kalau boleh tahu joinnya dari kapan tuh? Pertengahan September. Oh, pertengahan September. Berarti masih 1 bulan lebih lah ya. Iya. Ya. Wow, itu Bro Heri sudah dapat kira-kira oke nggak sih? Waduh, gak usah spesifik lah ya. Iya, nggak usah detail. Biar teman-teman pada penasaran. Aduh, kalau penasaran nanti ikutin lagi ya seminar khususnya ya teman-teman ya. Oke. Sangat lebih dari lumayan lah. Tapi sebelumnya Bro Heri pernah mengerjakan bisnis yang sejenis ini enggak? Belum pernah. Karena waktu dulu ya mindset kita, karena kita mikirnya wah bisnis kayak gini mah pasti gak bisa jalan. Karena masih kebanyakan orang mikirnya gitu. Aduh, gak bisa nih. Baru dengar kata ini langsung enggak. Sebenarnya jangan gitu. Kita coba dulu dengerin ya. Biar dengerin dulu, jangan langsung nolak. Kalau menurut aku gitu ya. Dengerin dulu peluangnya gimana. Nah, balik ke kalian mau join apa enggak. Kalau menurut aku sih ini oke banget. Oke banget ya. Oke. Berarti tips dari Bro Heri adalah apapun itu bisnis peluang yang ditawarkan oleh seseorang ataupun oleh siapapun, mungkin dengerin dulu kali ya, ataupun simak dulu, pelajari, baru say yes. Dan bagaimana cara menjalankannya mungkin awal-awal bingung kali ya, tapi kita bisa belajar di kemudian. Nah, itulah kunci orang sukses itu, kebanyakan mereka berani mengambil resiko ya, berani menantang sesuatu yang di luar dari kenyamanan yang sehari-hari mereka ya terima gitu ya. Jadi saya setuju banget nih sama Bro Heri yang boleh bilang anak milenial yang masih usia belia banget ya, 23 tahun loh. Tapi dia ini sudah punya mindset yang begitu mature, yang begitu punya vision yang jelas gitu ya. Jadi Bro Heri ini boleh bilang orang yang cukup menginspirasi anak-anak muda zaman now gitu ya. Oke, sebelum sampai ke acara penghujung, saya pengen Bro Heri bisa memberikan pesan dan kesan kepada teman-teman yang nonton hari ini. Kira-kira apa sih tipsnya? Bagaimana sih untuk membuka pikiran untuk menjalankan sebuah bisnis atau di bisnis kita ini? Yang paling penting adalah di bisnis kita ini kenapa begitu menjanjikan sehingga teman-teman ini yang nonton wajib untuk join. Oke, mungkin ya ini berarti saya sharing sedikit lagi ya. Pertama kan untuk bisnis ini ya, kan mindset kita kan pertama selalu mengatakan tidak. Kenapa? Karena kita selalu ingin di zona nyaman. Benar kan? Nggak salah kan? Karena menurut saya kan, dulu juga saya gitu. Soalnya saya juga mikir, pengennya nyantai, nggak mau ngapa-ngapain, pengennya santai main game, nonton. Ya, kebanyakan orang sih gitu. Iya. Sekarang masih, saya yakin itu. Sangat yakin. Karena kebanyakan ya, orang selalu ingin semuanya instan. Instan ya, benar. Ini saya setuju, bentar saya cut ya, nggak apa-apa ya. Anak zaman now identik dengan kata instan ya. Jadi mereka tidak mau bekerja yang menggunakan energi besar, tapi maunya santai tapi dapat duitnya banyak. Itu ya. Dan satu lagi daya belinya luar biasa, konsumtif ya maksudnya. Iya. Itu setuju ya? Setuju banget. Oke.
Oke. Aduh dipotong terus. Maaf. Ya itu, kenapa ya kebanyakan orang memang mau instan ya. Menurut saya sendiri yang kayak gitu, dimanapun kita pengen usaha harus dengan kerja keras. Gak ada namanya kayak instan ya, kecuali memang dari latar belakang yang keluarga kaya. Ya itu ya nggak bisa ngomong, diem aja Oh, gitu iya. ya, itu diem aja gitu. Sultan ya. Sultan mah bebas, karena ada kata pepatah mengatakan sultan mah bebas. Oh gitu. Tapi jangan salah, ada juga ketika orang yang kaya mereka juga pengen keluar dari zona nyaman. Ada yang kayak gitu. Tapi itu kayak dari 10 orang paling hanya 1 atau 2. Karena mereka merasa kenapa saya harus hidup di mana saya nggak harus terima semuanya secara instan. Ada yang kayak gitu. Saya soalnya punya teman juga satu kayak gitu. Cuma ya kadang mindset dia itu masih takut untuk keluar dari zona nyaman. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang seperti itu perlu didekatin, perlu untuk diajak ngobrol, sharing, membuka seputar pengalaman hidup. Karena itu tidak jadi salah mereka juga. Kadang-kadang ada beberapa teman kita yang memang terlahir di keluarga yang memang serba ada, mereka itu kurang pengalaman interaksi sosial dengan orang luar gitu ya, sehingga apa yang mereka terima yang selama ini adalah ajaran yang diturunkan oleh orang tua, bahkan dari keluarga-keluarganya ya. Jadi itu membuat saya merasa itu perlu diedukasikan gitu. Apalagi kalau memang dari si teman yang tadi itu sudah mulai membuka pikiran, itu boleh deh sharing deh. Iya. Tapi sayangnya teman-teman ya, kebanyakan itu di lapangan itu yang tidak punya latar belakang sebagai anak sultan tapi banyak maunya itu ya. Itu yang kadang-kadang bikin hidupnya jadi sulit teman-teman ya. Ya kalian ngomong soal yang tadi berarti ya yang dari latar yang bisa kita bilang menengah ke bawah, mereka juga beberapa ada yang dibilang sama Bro Tony tadi barusan benar, yang pengennya instan juga gitu loh. Padahal kan ya secara halus ya gimana ya, kan kita semua kan tampaknya bekerja keras kita nggak bisa maju dong ya, benar gitu. Terus ya balik lagi ke yang tadi soal yang teman saya tuh, ya udah saya juga kadang kan sharing sama dia dong cerita-cerita soal kehidupan. Dia juga punya ketakutan sendiri, benar. Dia pengen keluar dari zona nyaman tapi takut salah langkah, soalnya dia udah pernah tapi jatuh. Nah setelah itu dia takut, nggak mau lagi gitu loh. Mungkin teman-teman yang seperti itu perlu dikasih sharing karena banyak orang sukses di luar sana. Salah satunya bisa seperti pemilik sosial media terbesar di dunia, siapa sih kalau bukan Mark Zuckerberg, benar nggak? Nah, beliau ini tidak lulus di Harvard University ya. Awalnya mengajak 5 temannya ya menjadi founder gitu ya. Ide dari si Mark Zuckerberg ya. Tapi 2 temannya akhirnya mundur kan, benar nggak? Dan 2-nya bertahan ya. Total kan 4 sama dia 5 ya, benar nggak? Iya. Pokoknya saat ini yang sukses itu 3 orang ini, termasuk Mark Zuckerberg dan 2 temannya ini. Nah, beliau begitu luar biasa buat saya, menginspirasi itu adalah walaupun awalnya muncul ide buat Facebook itu ditolak ataupun hanya di ejek kali ya sama teman-temannya ya pada saat di kuliah itu ya. Ini kayaknya impossible, terlalu halu gitu ya. Tapi siapa sangka saat ini seluruh dunia, bahkan lapisan masyarakat menengah ke atas sampai ke bawah sekalipun, siapa yang tidak punya Facebook? Jujur, ayo. Kalau punya sih, wah bohong banget. Bohong ya. Sementara imam-imam, nenek-nenek sudah pakai Facebook gitu ya. So, saya salut itu sama Mark Zuckerberg adalah dia tidak pernah menyerah gitu loh. Jadi kalau jatuh, bangkit lagi. Jatuh 2 kali, bangkit 3 kali. Thomas Alva Edison mungkin teman-teman tahu ya, salah satu ilmuwan yang menemukan lampu ya. Kalau waktu itu dia gagal 1000 kali dan dia tidak bangkit yang ke 1001 kali, hari ini teman-teman tidak akan menemukan namanya pencahayaan buatan ya. Lampu lah atau apa, teman-teman mungkin pakai Petromax kali ya. Lilin kali. Udah gak ada handphone juga. Panas. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang mau berusaha, tidak gampang menyerah ya. Itu Bro Heri tadi ngomong begitu loh. Saya hanya membantu menyimpulkan loh. Yang saya ngomongin itu benar, nggak, itu memang kenyataan kan. Dan secara kita lihat ya Mark Zuckerberg juga nyata gitu, ada kan dari kisah dia sendiri. Termasuk dari Jack Ma juga. Ya, Jack Ma apalagi
nggak lulus kuliah juga, ditolak di sana sini, kerja juga ditolak, tapi dia belajar dengan cara bertemu turis di tepi jalan ya kalau nggak salah ya, Iya, di iya. depan hotel kalau nggak salah, belajar bahasa Inggris dari mereka, punya cita-cita, ditolak, tapi sekali dia jatuh terus bangun terus, hasilnya sekarang siapa yang nggak tahu Alibaba. Iya. Siapa yang nggak tahu Alibaba? Oke, intinya adalah teman-teman, rata-rata orang sukses, orang yang terkenal saat ini di dunia ini tidak punya latar belakang sebagai anak sultan. Nggak ada. Semuanya berusaha dari minus, saya bilang minus ya, minus. Dan saat ini kan ada punya panggung, jadi orang lupakan dengan masa lalunya. Jadi kalau teman-teman pengen seperti Bro Harry yang masih muda, milenial, punya punya effort yang besar dan impian yang besar, akhirnya Bro Harry menyempatkan diri mengerjakan di sampingan di FHI ya. Itu teman-teman harus contohin ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu bisnis kami seperti apa, detail produk seperti apa, teman-teman jangan lupa nanti pantau terus di IG kami Forever Healthy Indonesia, jangan lupa di follow, dan juga Facebooknya Forever Healthy Indonesia juga di follow, dan kita punya YouTube live juga atau YouTube channel kami yaitu di Forever Healthy Indonesia. Nah di sana sudah ada banyak sekali tentang berita, video, dan juga informasi berbagai hal tentang seputar Forever Healthy Indonesia ya. Teman-teman bisa klik, nonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, oke, sekian ya. Mungkin kita hari ini hanya sharing sebentar aja bersama tamu yang begitu luar biasa hari ini, yaitu Bro Harry ya. Thank you Bro Harry. Thank you semuanya. Semoga Bro Harry di sini makin sukses, dapat menginspirasi banyak anak muda di Indonesia khususnya ya, yang harus bangun punya impian ya. Jangan takut mengejar impian, tapi impian itu harus dikejar dan dibangun. Jangan diliatin. Karena kalau dilihatin jadi tidur siang. Dan jangan pernah mikir itu akan instan datangnya. Yes. Jangan mikir ada satu gepok uang datang dari langit, jatuh satu koper, uangnya, wah nggak mungkin. Kecuali memang ada pesawat bawa uang jatuh. Itu beda ya. Itu kecelakaan masalah ya. Kecelakaan sih namanya itu. Ada ya waktu itu zaman yang sebarin duit itu ya. Ada. Kecuali yang kayak gitu ya. Kan sekarang udah nggak ada yang kayak gitu. Pandemi Pak. Pandemi semuanya butuh uang. Iya. Ya, makanya karena sekarang lagi pandemi juga, sedikit lah ya. Iya. Sekarang juga lagi pandemi di mana-mana ya, kita harus butuh uang ya untuk kehidupan juga ya. Makanya saya juga join di sini. Iya. Mengenai pandemi saya baru ingat. Sekarang kan teman-teman kan semua kita bisa lihat ya di lapangan ya. Banyak sekali teman-teman kita yang tadinya hidupnya nyaman ya. Begitu pandemi ini berlangsung, semuanya totally berubah. Ya, termasuk beberapa teman kita. Mungkin kita juga mungkin ya. Kita juga mungkin tadinya hidupnya mungkin sudah lebih nyaman ya, agak nyaman ya, bukan nyaman sekali sih, agak nyaman. Nyaman sultan dong. Iya. Terus begitu ada pandemik, tiba-tiba harus kehilangan entah itu pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan hidup dan operasional sehari-hari kan kita tetap butuh uang, benar nggak? Tapi di sini kita tidak hanya membicarakan soal uang melulu atau bisnis ya. Tapi di sini saya senang bergabung dengan Forever Health Indonesia. Kita membicarakan juga tentang sharing, artinya penting kesehatan kepada lapisan masyarakat Indonesia. Karena kalau kita sharing produk yang begitu luar biasa yang bisa membantu orang jauh lebih sehat, bisa hidup lebih panjang umur, terbebas dari penyakit-penyakit mematikan, itu adalah sebuah pelayanan dalam ibadah, saya bilang ya. So teman-teman harus melihat dari berbagai perspektif, entah itu dari bisnisnya atau dari sosialnya. Sekian ya teman-teman ya, sampai ketemu lagi kembali dengan saya di besok ada podcast bersama dokter perwakilan dari Forever Health Indonesia atau bagian dari medical consultant-nya ya. Beliau adalah Dr. Winda, nanti saya akan share flyernya. Dan jangan lupa pantau juga saya di hari Rabu dan Jumat. Oke, see you next time. Bye-bye. Bye. Okay.